salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Mari kita simak dan nikmati kembali kelanjutan kisah legenda Penangsang dalam Kidung Tahta Asmara karya Nasirun Purwokatun yang saat ini telah memasuki episode ke-111. Dengan judul Kidung Senjaka. Saudara, di episode yang lalu telah dikisahkan kedukaan menyelimuti Keraton Demak Bintoro, utamanya keluarga besar Sultan Mukmin atau Sunan Prawata yang terbunuh. Sehingga menggegerkan para sentana dan nayaka praja Keraton Demak Bintoro. Tak ketinggalan juga betapa sedih para santri-santrinya yang ada di pesantren Prawata, utamanya keempat putra dan putrinya yang ditinggalkan kedua orang tuanya sangat tragis. Keduanya terbunuh bersama-sama. Bukan kematian benar menikam jiwa, bukan pula tak terima atas segala ganda. Hidup mati manusia tak bisa ditawar dan ditolak. Namun hati siapa akan kuat memendam kecewa ketika segala rasa menjelma abai, ketika semua harap mendadak padam bagai berita kecil yang diamuk badai. Gelap makin pekat sebelum datang malam. Sebuah kidung kesedihan mengalun pelan, berbisik lirik dalam serak sedih yang tertahan. Alunan yang lambat patah-patah terdengar perih dalam balutan permangan senja. Sebuah rintih biru berbau isak senandung sendu menyebar di udara, merambat naik merayap ke angkasa. Senja pun tersaput mendung duka, seakan turut merasakan hawa kesedihan. Burung-burung camar pun berteriak parau sambil mengepakkan sayapnya ke utara. Berterbangan menuju tempat di mana tiang-tiang layar para saudagar negeri seberang mulai digulung dari bentangan. Ketika jangkar mulai diturunkan, saut ditambahkan, dan lambung kapal pun rapat bersandar pada pengajak pelabuhan. Kidung keperluan terus mengalun menyesak cakrawala senja. Sementara dari jauh dua orang berbaju hitam tengah mengamatinya dengan saksama. Ternyata bisa sedih juga perempuan berhati baja itu. Gumamnya, seseorang dari mereka berkata pelan, seakan berbisik kepada temannya. Sang teman merunduk di dekatnya, hanya mengangguk, membenarkan perkataan orang di sebelahnya. Namun pandang matanya tak berkedip, menatap awas lurus ke depan, tertuju pada seorang perempuan yang tengah mengalunkan kidungan.
Angin dingin mulai menggelombang dari arah selatan, bertiup dari tengah hamparan sawah dan dataran ladang yang kering, merindukan hujan. Berembus perlahan menerpa rimbun batang-batang yang kukuh bertahan di tengah tanah gersang. Berdesir makin kencang di sela-sela lebatnya pohon asam Jawa dan perdu semak pandan. Tempat seorang tengah bersimpuh berlutut di bawahnya, menyiramkan air kendi di atas tanah kuburan sambil terus mengalunkan hidung penuh ratapan. Kala kecewa teramat dalam menancap, serasa jaga apa yang bisa diharap. Kemana lagi pandang jiwa harus menatap, hanya engkau tempat segala ratap. Tanpa disadari dua orang berbaju hitam itu mengamati tingkahnya. Keduanya memperhatikan gerak-gerik perempuan berbaju hitam panjang yang tengah bersimpuh di depan gundukan tanah merah. Nisan kayu terpancang di depannya, menancap dalam pada ujung makam. Nisan pun basah oleh siraman air kembang telon. Air bening bercampur harunya mawar pelati dan tenang yang tengah diguyurkan dari kendi yang tergenggam di tangan kanannya. Buji hitam tanah liat yang mengucurkan air untuk terakhir kali. Kematian adiknya makin memperjelas dia akan berdiri di pihak mana. Sang teman menjawab pelan, sebuah kebetulan yang tak pernah kita perkirakan sebelumnya. Jawabnya, ada kalanya musibah orang bisa menjadi anugerah. Keduanya saling pandang sambil menunjukkan senyuman. Senyum yang penuh makna tetapi sulit terbaca. Senja kala pun turun perlahan menebarkan takbir rahasia. Dua orang lelaki berbaju serba hitam kembali menundukkan kepalanya. Keduanya mengenakan sarung yang dilingkarkan membebat kepala, menutup seluruh wajah dengan rapat dan hanya menyisakan rongga pada kedua matanya. Sarung hitam yang berpadu dengan pakaian serba pekat makin membuat keberadaan keduanya sama tak terlihat. Dalam kelemahan senja, mereka benar-benar menjelma bagi onggokan batu di bawah kerindangan pohon asam Jawa yang lebat. Sementara dari arah depan seorang perempuan berbaju hitam tengah menyiramkan air bunga pada tanah kuburan. Pipinya telah basah oleh air bening yang turun menetes dari ujung matanya. Tanpa tertahan, sapu tangan merah mawar pada tangan kirinya pun telah basah dalam genggaman. Dari bibirnya hidungan lirih terus berkumandang. Inilah hidung senja kala, ketika sinarmu redup di mangsa gerhana. Inilah saatnya candikala akan menjelma tiba, ketika semua cerita hanya menyisakan duka. Senja yang tengah mengambang membuat gelap pandangnya. Matanya dipejingkan untuk tetap bisa menangkap semua tindakan sang perempuan berbaju hitam. Seorang lelaki berbisik pada temannya, sepertinya kematian adiknya akan sangat berpengaruh pada kebijakannya ke depan. Temannya hanya mengangguk-angguk. Makin ia larut dalam kesedihan, maka akan bertambah mudah memanfaatkan keadaan. Hanya dialah
yang sekarang menjadi penghalang dari dalam Kesultanan Demak sudah tunduk dalam bayang-bayangnya. Maka dengan kematian adiknya yang memilukan, semua akan melemahkan segala kekuatan. Kembali senyuman menyinggir dari bibir keduanya. Senja makin turun menebarkan kegelapan rahasia. Dua orang laki-laki itu beringsut perlahan mengikuti langkah sang perempuan berbaju hitam bangkit dari duduknya dan berjalan pelan menuju selatan. Jauh meninggalkan persembunyian kedua orang laki-laki berbaju gelap itu, namun senandung hidungnya masih lama-lama tertangkap dalam pendengaran. Langkah perempuan berbaju hitam telah jauh meninggalkan tanah perkuburan. Senja telah sempurna membuat suasana di perbukitan kemantingan menjadi gelap. Hanya nyala obor dari arah pemukiman yang terlihat menjadi cahaya di tengah gelapnya. Sinar bintang terhalang mendung tebal yang sejak siang telah membayang pekat menggumpal di langit Jepara yang tegang. Kedua lelaki berpakaian serba hitam terus mengikuti langkah sang perempuan dari kejauhan. Tanpa disadari oleh keduanya, gerak-geriknya telah menjadi amatan seseorang. Dan dengan tiba-tiba keduanya telah terjengkang ketika sebuah tendangan serentak menghantam punggung mereka. Kedua laki-laki itu pun tersungkur ke depan tanpa sempat mengelakkan. Dan tubuhnya menyuruh jalan setapak yang penuh semak berduri. Aku tahu siapa kalian. Dengan tergagap kedua lelaki berbaju hitam itu menoleh ke belakang. Mereka melihat dengan samar laki-laki yang telah membuat tubuhnya tersungkur dalam semak. Buka topengmu sekarang, bangsat. Mendadak wajah keduanya memucat. Pedang panjang dalam genggaman lelaki muda terlihat sangat berkilat. Nah, saudara, sampai berjumpa di lanjutan legenda Penangsang dalam Kidung Tahta Asmara berikutnya. Salam Rahayu, salam budaya, sampai jumpa.